Jadi memang new normal ini sebuah apa ya? Sebuah kosakata yang sekarang ini lagi semarak ini. Normal baru. Iya. Jadi yang lain tuh normalnya normal lama. Normal lama. Jadi old normal sama new normal. Takutnya bukan normal baru, tapi baru saja normal. Itulah. Ya. Ya sebenarnya dia mungkin lebih tepat new era, tapi karena new era sudah merek sadar, dia malu menggunakan new era. Iya, keren. Nanti promosi ya. Ya kan? New era itu sudah top duluan. Makanya dia keluarkan new normal. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan bicara tentang hal menarik dalam pemerintahan. Sebuah buku yang menulis tentang remah-remah pemerintahan. Apa itu remah-remah pemerintahan? Hal-hal yang sebenarnya dianggap sepele, tetapi itu menjadi hal yang luar biasa jika kita lihat dari sudut pandang pemerintahan. Kita akan bincang-bincang via aplikasi Zoom pada hari ini, pada saat ini, dengan teman saya yang menulis tentang remah-remah pemerintahan, Dr. Agus Suryadi Yamami, dan editor dari buku tersebut, yakni Bapak Stephen Loindong. Untuk itu saya akan menghubungi mereka berdua dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut. Ayo kita mulai. Ya. Selamat datang. Halo. Apa kabar? Kabar baik, Pak Stephen. Kalau sudah ini si petualangan ide yang ini kita suatu hal yang harus dijadikan peringatan itu. Undangan yang luar biasa itu. Iya, jauh sekali dari barat, tengah, Indonesia, Jakarta sama itu, Manado. Oh iya betul ya. Ini tiga lokasi yang berbeda nih dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Betul. Nah, tadi kita berdua bicara mengenai remah-remah pemerintahan. Bilang pas, saya undang Gusur karena dia tulis buku tentang remah-remah pemerintahan. Nah, sekarang ini pemerintahan sekarang kan banyak remah-remah. Apa yang paling menarik dari remah-remah pemerintahan di minimal 2-3 bulan terakhir ini? Ya, yang lucu sekali adalah relasi antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi. Ya. Ini mirip Bupati Boltim. Ya, itu isu remah-remah pemerintahan yang salah satunya menarik. Ya. Kemudian yang menarik lagi adalah pasca pandemi nanti. Semasa pandemi ini kan paling tidak kan kita sudah merubah perilaku, termasuk juga merubah tata kelola pemerintahan. Kalau new normal berarti ada old normal ya? Teori paradigma kan ada kondisi posisi yang normal sebelumnya. Gusur, saya nggak paham sekarang new normal. Ya, normal baru ya. Iya. Ya, normal baru itu kalau bisa kita bahasakan sederhana adalah sebuah kondisi di mana setelah mengalami anomali-anomali itu menjadi sebuah kondisi baru yang sepakat tidak sepakat harus diikuti oleh semua stakeholder. Salah satunya contohnya aja kita kan sudah mulai memasuki revolusi 4.0, revolusi 5.0. Kemarin kan kita baru memulai saja pada beberapa bagian tertentu. Misalnya cashless. Jadi uang tidak memakai bentuk-bentuk nominal fisik lagi. Dari gaji-gaji pegawai khususnya, mungkin di kalangan
entrepreneur itu lebih dari itu. Kemudian di pemerintahan dengan posisi rapat-rapat Fitcall seperti itu merupakan salah satu embrio yang mungkin akan dilestarikan oleh para stakeholder pasca COVID ini. Yang main efeknya ada yang positif, ada yang tidak positif. Yang tidak positifnya misalnya biasanya orang bisa untuk kalangan pemerintahan bisa melakukan studi banding, perjalanan dinas, bisa saja seperti kita ini. Tidak perlu biaya tiket, tidak perlu biaya makan, sudah paling melihat saja, melihat Pak Stephen lagi ngopi, ngerokok, lebih enak kan? Ya toh? Berarti Pamong Institute itu memasuki era krisis. Iya. Iya. Nanti Pamong Institute akan kembali beternak. Ya, dia akan menjadi New Pamong Institute. Ya, New Pamong Institute yang lari ke peternakan atau pertanian. Ya. Karena itu kita tidak mungkin beternak secara digital ya. Ya. Apa bebek kita mau besarkan secara digital kan tidak mungkin. Makanya nanti akan ada yang disebut dengan blended learning, campuran antara e-learning dengan klasikal. Apa yang hilang kalau kita e-learning? Ya saya rasa sentuhan emosional kemanusiaan itu memang agak kurang. Jadi kalau kata John Naisbitt itu, semakin tinggi sebuah teknologi maka semakin dibutuhkan sentuhan manusia. Ya itu poin di situ Gus. Ya. Di mana Ya. yang kurang dari kita selama ini kan bagaimana transfer ke orang hal-hal yang baik yang itu ndak bisa. Orang kan transfer itu kalau online begini cuma lewat kata-kata, lewat apa, tapi transfer yang sentuhannya lebih dekat itu kalau memang ada di sekitar kita toh. Iya. Jadi atmosfernya itu sebenarnya. Iya. Ini kan atmosfernya nggak sama. Apa tuh petualangan ide Pak Stephen dengan saya, atmosfernya nggak sama ini. Bisa saja posisi seperti ini saya mendengarkan, tapi suasana hati saya berbeda. Kebersamaan dalam satu atmosfer itu nggak ada dengan e-learning itu sebenarnya. Nah, jadi pemerintahan sekarang harus bagaimana? Ini kan kita bicara di lingkungan masyarakat yang luas, di mana kan seharusnya pemerintah mesti menata itu. Bagaimana pemerintah boleh menata? Bagaimana arah pemerintahan kalau model-model seperti yang Stephen bilang, kalau beternak nggak mungkin online kan? Orang memancing nggak mungkin online. Kemudian banyak profesi lain yang perlu tata ulang di new normal itu toh. Bagaimana itu Gus? Ya. Jadi kalau menurut saya memang perlu ada prioritas mana yang harus dilakukan dulu secara masif, misalnya di bidang pengadaan barang dan jasa, ya, supaya terhindar dari potensi moral hazard. Ya. Kemudian di bidang pelayanan publik juga. Pelayanan publik ini yang sangat dibutuhkan. Artinya tingkat emosionalnya, tingkat kebersamaan emosinya itu dalam pelayanan publik itu kan tidak begitu menjadi hal yang utama. Artinya yang penting kita memberi pelayanan secara teman sejati, tepat, efektif, efisien, murah, aman, merata, nyaman, sederhana, jelas, dan pasti dalam proseduran. Ya. Artinya lebih dalam bingkai seperti itu bisa dilakukan secara bertahap. Mungkin seperti Fitcon. Ya. Ada saatnya memang kita harus bukan secara virtual, tapi ada juga saatnya kita harus bersama-sama dengan menjaga protokol kesehatan. Karena suka tidak suka sekarang ini kita
berdamai itu artinya berdamai dengan kenyataan bahwa sampai saat ini ada yang disebut dengan corona 19. Yang namanya korun ini kan dia menyimpan sebanyak-banyaknya pasiennya, kelihatannya ini corona ini mengambil sebanyak-banyaknya pasien karena belum ditemukan virus, antivirusnya, ya vaksinnya. Iya, sampai kemudian kalau kita kan tertarik bagaimana bangunan pemerintahan dibuat kompatibel dengan new normal itu. Misalnya teman-teman Dewan DPRD, mereka di MD3 belum ada mengatur rapat paripurna via online seperti ini. Yang sementara dibilang quorum kalau hadir pada saat rapat misalnya, nah, itu kan secepatnya mereka harus menyesuaikan dengan yang bilang tadi new normal. Kalau siklus kan normal, abnormal, new normal, kemudian apa lagi itu? Artinya memang semua lini harus melakukan penyesuaian terhadap regulasinya. Misalnya kalau di DPRD itu ini harus menyesuaikan dengan tatipnya harus dilakukan revisi terkait dengan itu juga. Bagaimana di pemerintahan daerah? Artinya memang banyak sentuhan-sentuhan yang memang perlu dilakukan, skala mana yang perlu untuk secara virtual, mana juga yang masih bisa dilakukan secara komunal, artinya seperti itu. Dengan batas-batas protokol. Kalau begitu kesehatan. Ini bukan remah-remah pemerintahan lagi ini. Kenapa? Jadi ini sudah bukan remah-remah pemerintahan, sudah jadi arsitektur pemerintahan yang baru. Tapi saya lebih tertariknya kepada remah-remah saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Stephen itu. Kenapa? Remah-remah ini orang nggak pernah memperhatikan, tetapi rasanya itu kok mengganggu gitu. Menggelitik. Kalau Pak Stephen itu lebih banyak. Semua sendi hidup dia jadi remah-remah. Iya, betul. Remah-remah. Sudah remah-remah. Saya posisinya kan jadi remah-remah Purna 04, remah-remah Pasopati saya ini. Jadi kan dari remah-remah tersebut, kalau bisa dilakukan gatheringnya, dicampur menjadi bersama, maka dia akan menjadi rempah-rempah pemerintah. Itu apa? Itu kondisi-kondisi yang ada sekarang. Cuma kan perubahan sekarang luar biasa cepat ya. Ini mungkin sejarah perubahan peradaban yang luar biasa cepat. Cuma apakah ini memang betul jadi new normal, atau pada suatu titik kita akan kembali ke starting point di normal yang dahulu itu? Apakah ini bisa jadi? Apakah new normal ini cuma sampai ketika vaksin ditemukan, atau new normal ini memang sudah jadi pondasi kehidupan bermasyarakat yang baru? Ya, artinya begini, ini petualangan ide. Kalau dalam asumsi saya, new normal yang baru ini artinya tidak mungkin ada titik baliknya lagi. Karena apa? Karena perkembangan teknologi informasi komunikasi ini sudah sangat masif sekali. Masif sekali. Mau tidak mau kita akan tertinggal. Di satu sisi, Cina saja sekarang sudah mulai melakukan digital currency, mata uang yang sifatnya digital kan. Artinya mau tidak mau kita harus seperti itu, sudah menggantikan itu fiat money, uang-uang yang ada nominalnya secara fisik seperti itu. Jadi mau tidak mau ya memang kita harus berdamai dengan kenyataan itu. Kalau tidak ya kita ketinggalan. Dan ini memang di satu sisi apabila kita mengikuti perkembangan ini secara positif, mempersiapkan diri, maka memang ini menjadi sebuah new normal yang sifatnya adalah sebuah kontinum ke depan.
Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan survival of fittest itu, menyesuaikan terhadap perkembangan-perkembangan ini, maka bukan new normal tetapi the end of normal. Akhir dari normal itu sendiri. Saya tertarik dengan starting point-nya, maksudnya Po Ateng ini. Ya. Cuma otak saya lari lari ke kiri atau ke kanan larinya. Saya melihatnya begini, saya sempat kadang-kadang terpikir ini seolah-olah ada suatu konspirasi yang luar biasa yang mungkin di luar kemampuan kita ini, ada yang menggerakkan ini masuk ke normal yang baru ini. Ada beberapa ini masalahnya, ada beberapa channel-channel di YouTube yang saya ini, mereka punya analisa bahwa ada kelompok elit global itu yang menggerakkan kita itu ke arah yang mereka inginkan. Mungkin new normal ini. Pernah nggak kita terpikir kalau ini adalah suatu konspirasi atau memang karena cuma betul-betul musibah wabah? Jadi kalau saya melihatnya secara siklus. Mungkin 100 tahun yang lalu juga ada wabah seperti ini. Dan kalau kita lihat dari perjalanan sejarah kesehatan kan seperti itu. Tapi bagi saya, teori konspirasi itu adalah teori bagi orang-orang yang malas berpikir. Betul. Gimana Pak Petulang ide? Ya, memang begitu. Kelihatannya kan seperti ya remah-remah begitu. Artinya orang malas untuk memikirkannya. Bahkan iya betul. Orang coba maksud saya itu seperti ada gerakan untuk kalau kita mau masuk ke new normal yang sekarang itu kan mungkin istilahnya saja new normal ya. Ya. Mungkin mereka juga punya istilah sendiri, mungkin yang penggerak-penggeraknya ya, elit-elit lain yang secara sengaja mengkonspirasikan kondisi ini untuk masuk di era yang baru ini. Saya pikir mungkin betul kalau saya melihat memang kayaknya memang dengan misalnya ada misalnya uang, misalnya satu itu bisa jadi berapa M, karena uang yang kita simpan itu dijadikan uang digital, dan yang kita simpan itu mereka yang meminjam itu mereka lagi tidak berlipat dari digital itu. Jadi semuanya tinggal angka-angka yang berbentuk digital. Itu yang menurut saya ada suatu kelompok yang dengan sengaja menciptakan suatu kondisi yang mau kita masuk di era yang mereka inginkan itu. Gitu. Ya. Kalau kita melihat teori konspirasi kan yang seperti itu. Jadi ada epsilon di luar sistem yang ingin melakukan kreasi terhadap sistem ini menurut keinginannya, seperti itu. Itu memang wajar-wajar saja. Di semua kehidupan, di semua perkembangan ilmu pasti ada teori konspirasi seperti itu. Kita nonton drakor saja ada konspirasi jahatnya. Artinya kan itu merupakan hal yang biasa saja. Coba nonton drakor kan, drama Korea itu pasti ada konspirasi jahatnya. Cinta Fitri misalnya, ada persekongkolan jahat. Kan persekongkolan jahat itu kan konspirasi. Tapi menurut saya yang paling utama adalah bahwa sebenarnya kalaupun ini terjadi, kontinum new normal ini, normal baru ini, tidak lain dan tidak bukan itu seperti perubahan dulu kita menggunakan tenaga kuda, tenaga hewan. Setelah itu terjadi perubahan memakai uap. Nah, itu sebenarnya kontinum yang ada. Tetapi pada saat itu tidak semua bangsa juga memperlakukan itu. Buktinya di beberapa daerah di negara-negara yang memang masih terpencil seperti itu, tidak pakai mesin uap, tetapi pakai putaran-putaran kerbau, disuruh melakukan pembajakan, nggak pakai traktor. Kan itu sebenarnya normal lamanya. Satunya normal baru, satunya di end of normal, di akhir-akhir normal.
Ya. Cuma yang saya suka itu memang tadi teori konspirasi itu berlaku untuk orang yang malas berpikir. Ya, artinya kalau di bidang agama itu ada yang disebut dengan sekte Qadariyah. Udahlah, ini sudah takdir kita, ini sudah nasib kita. Sama dengan konspirasi itu. Nggak ada sama sekali ini mau bagaimana kita ini sebenarnya kan? Kita menyampingkan hal-hal artinya ya. Artinya mau apapun terjadi ya oke aja dia ya. Ya. Artinya tapi sebagai sebuah wacana saya menerima itu kok. Wajar-wajar saja dalam drama komedi, ya. Tragedi pun ada persekongkolan atau konspirasi ceritanya. Kayaknya cerita itu kalau ini sebuah narasi episode kehidupan yang difilmkan di dunia ini kan semuanya sebenarnya asik kalau tidak ada persekongkolan atau konspirasi itu. Ya. Karena hidup ini ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Ada orang baik, ada orang yang kurang baik, hasilnya ada orang yang rada-rada baik aja. Petualangan itu artinya cuma ketawa aja. Kalau di pemerintahan kan berarti kondisi ini pemerintah sudah harus segera siap. Artinya misalnya kalau seandainya pun sama terkait dengan rapat di DPRD atau apa itu ya berarti itu sudah harus menyesuaikan kondisi new normal itu. Artinya kalau memang keadaan new normal ini sudah masuk di dalam ini kembali lagi ke tidak akan kembali lagi ke normal yang dulu, berarti ya pemerintah sudah harus siapkan regulasi dengan normal yang baru. Makanya saya sampaikan tadi ada prioritas new normal gitu. Artinya bertahap, tapi kita tidak bisa lari dari situ. Misalnya saja kalau orang menikah menggunakan media seperti ini, rasanya itu bagaimana? Iya kan? Misalnya orang menikah. Enggak, bukan menikah, Gusur. Bukan ya. Menikah yang nggak boleh pakai cara ini boleh. Kawinnya yang nggak boleh pakai cara online. Ya, apalagi itu kan yang tadi saja saya bilang rasanya hambar sekali. Nggak mungkin kan dalam ini kan cuma menyatakan aduh saya sayang sama kamu. Itu kan cuma virtual saja, dunia maya. Jadi kalau meminjam bahasa Kupingho-nya itu antara ada dan tiada. Kalau bahasa Arabnya itu disebutlah katanya itu wujuduhu ka adamihi. Jadi ada tapi nggak ada gitu loh. Ada tapi nggak ada. Kata Pak Stephen tadi, duit kita ada di ini kita, di smartphone kita misalnya 1 juta, yang ada itu cuma angka 1 dengan 6 angka 0. Ada apa enggak uang kita ini ya? Benar ya? Nggak ada lagi nilai-nilai intrinsik yang bisa dia jaminkan seperti itu. Dan tugas pemerintah ke depan memang tidak suka ya memang dia harus melakukan antisipasi terhadap perkembangan ini. Tugasnya jadi pengaturan. Tadi kan kalau Profesor Yas Rashid bilang sama kita ada 3 atau 4 itu fungsi pemerintahan, maka yang paling nyata itu adalah di pengaturan. Kalau nggak diatur ini bisa kembali dunia sudah tanpa batas, masyarakat sudah berpikir kosmopolitan di satu sisi, di sisi lain itu ada yang desa sudah lewat, kota belum sampai, seperti itu. Susah juga. Tugas pemerintah paling tidak dia harus melakukan fasilitasi di bidang ini. Jadi saya setuju ini petualangan ide dengan Pok ini memang artinya kita ngobrol di sini
walaupun kosong ya mudah-mudahan berbunyi kan seperti itu. Jadi memang new normal ini sebuah apa ya, sebuah kosakata yang sekarang ini lagi semarak ini. Normal baru. Iya. Jadi yang lain tuh normalnya normal lama. Normal lama. Jadi old normal sama new normal. Nah, Takutnya bukan normal baru tapi baru saja normal. itulah itu ya. Iya. Ya sebenarnya dia mungkin lebih tepat new era, tapi karena new era sudah merek sadar, dia malu menggunakan era. Iya. Nanti promosi ya. Oh Ya ya. kan new era itu sudah top duluan. Tuh. Makanya dia keluarkan new normal. Betul juga. Tapi betul. paling tidak saya petualangan ide saya melihat ini paling tidak merupakan salah satu blessing in disguise bagi generasi-generasi kita. Iya. Mengapa? Selama ini kan yang akrab dengan kan generasi di bawah kita yang milenial itu. Ya. Generasi kita kan berapa kali menghadapi mesin ketik itu WS7, WS4, kemudian Lotus 123, 234, Ya. kemudian Windows segala macam. Akhirnya Ya. nih artinya sekarang ini mau tidak mau kita memang dipaksa lagi era ini, era virtual ini, dunia maya banget nih, dunia maya yang maya banget. Gaptek tertinggal ya. Ya, ini mau tidak mau, suka tidak tahu, suka. Cuma ini untuk memusnahkan sekarang, memusnahkan manusia sekarang, nggak sesulit dulu. Kalau dulu kita harus rebut, harus bom Nagasaki, harus bom Iya. Hiroshima. Sekarang kita arahkan saja rudal kita ke satelit, maka habis semua urusan dunia. Iya. Kalau satu rudal mengarah ke satelit dan uangnya Stephen yang ada di HP langsung hilang, uangnya Gus Dur yang ada di rekening langsung hilang, langsung install semua mulai dari nol. Jadi berbahagialah yang punya ternak kambing, ternak ayam toh, Betul. karena dia masih punya uang. Kalau satu rudal saja ke satelit, Tidak ikut hancur. kalau mencuri sekarang sudah tidak pakai tenaga, mencuri sekarang cukup pakai aplikasi. Jadi karena sekarang itu kita rayakan nanti bukan Happy New Year, Happy New Normal. Ya, betul. Kan ini nanti kalau kita menyebutkan orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kamu ini orang normal, lain dengan saya orang new normal. Nah itu. Jadi degradasi lagi makna dari normal nanti. Tapi orang yang normal aja, kalau saya sudah new normal. Nah, letak abnormal tadi di mana nanti? Nggak ada abnormal lagi. Istilah abnormal sudah dikubur. Jadi sekarang semua new aja, new normal saja. Bisa saja neo-normal kan? Ya, neo normal atau post new normal. Ya, itu seperti itu. Ya memang sebenarnya kalau pada saat ini ada ongke, ya siapa selain dia, mana ya? Kangen juga saya sama beliau almarhum. Tapi lepas dari itu, Ya, Ya. di new normal ini, maka yang lalu kan kita paham semua pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang sedikit mengerjakan tapi banyak mengatur. Kemudian kemudian kan semakin banyak yang tadinya barang-barang publik kemudian sudah jadi barang privat atau kuasi publik lah, misalnya rumah sakit. Yang lalu juga contoh seperti Indosat dijual, maka sekarang mungkin sebaiknya yang telekomunikasi ini menjadi barang publik. Itu yang justru harus dipikirkan sekarang supaya
jangan sampai ada sabotase-sabotase sama seperti tadi itu saya contohkan. Ada satu rudal saja sikat satelitnya kita habis semua uang, toh, karena uang semua ada di rekening. Maka sama seperti Pertamina yang dianggap strategis, telekomunikasi sekarang sudah sangat strategis. Bagaimana itu, Gus Dur? Ya, memang sekarang ini kan kalau kita belajar di teori politik kan ada 4 pilar kan, 4 pilar. Jadi ada four estate. Pilar yang pertama adalah eksekutif, yang kedua yudikatif, yang ketiga parlemen, yang keempat jurnalis, pers. Nah, yang sekarang ini yang kelima. Yang kelima ini adalah netizen, warganet. Netizen, Ya, netizen warganet. Jadi dia punya satu dalil hukum sendiri, dalil hukum cyber demokrasi. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan si. Artinya kita jadi netizen juga kan, artinya kan harus menjadi barang publik seperti yang kata Pok tadi, kata petualangan ide tadi. Kayaknya Di privat lagi. kayaknya harus ditarget ke Johnny G. Plate ini. Kok Iya, saya setuju seperti itu. Walaupun di satu sisi, makanya di satu sisi negara tidak boleh berbisnis. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tapi di sisi lain ya barang publik ya barang publik, barang privat ya barang privat, yang kuasi ya kuasi saja, seperti itu. Saya setuju sekali. Artinya mana yang sekarang ini menunjang pada perkembangan new normal dengan revolusi 5.0, mau tidak mau, ini sudah jadi barang primer kan, bukan lagi barang-barang tersier segala macam kan. Petualangan ide ini dia lari kemana-mana ini. Sudah itu anti mainstream lagi. Harus anti mainstream ini kan bisa mengganggu keterangan dunia pemerintahan. Karena dunia pemerintahan itu adalah diisi oleh orang-orang yang siap tidak berubah sebenarnya. Kebanyakan kan seperti itu. Makanya dengan anti mainstream ini maka menggugah mereka dari kondisi nyaman, zona nyaman, zona new normal tadi. Bagaimana sekarang mereka berpikir supaya teknologi informasi komunikasi itu yang strategis terlindungi seperti pertahanan keamanan. Ya. Jadi susah juga kalau misalnya ada penjahat yang berpikiran seperti petualangan ide itu dihantamnya satelit, nggak bisa belanja. Pak Stephen. ya. Dia kan cashless. Ya, cashless tadi. Ya. Jadi hancur kalau semua, atau ada yang bisa ciptakan virus yang buat crash semua aplikasi, ya juga bahaya. Iya. Menariknya begini yang disampaikan sama Pak Stephen tadi, bahwa dengan Cina meluncurkan uang digital itu memang pasti akhirnya memaksa negara-negara lain juga perlu memikirkan itu, perlu memikirkan hal seperti itu dengan uang digital. Tetapi kalau kita lihat sejarah panjang perkembangan uang dari masa lalu, sebenarnya kegunaan uang itu kan supaya untuk membuat kepentingan-kepentingan yang berbeda itu bisa dipertukarkan satu nilai yang disepakati. Misalnya Pak Stephen punyanya 1 ayam, mau ditukarkan dengan 1 kambingnya petualang ide. Nggak mau lah Pak Stephen tukar ayam sama kambing, apalagi petualang ide. Ditemukan barter itu supaya ada kesepakatannya dengan uang tadi kan. Nah,
Itu eranya, era yang pertama. Ya, tetapi dengan normal, kemudian era yang kedua adalah bahwa ternyata dalam menerbitkan uang tersebut itu harus ada jaminannya. Misalnya kalau dia 100.000, apa sih jaminan 100.000 itu? Dengan negara-negara yang cerdas, tidak artifisial cerdasnya, dia menyikapinya dengan cara-cara yang lebih maju lagi. Mereka mencetak, dikarenakan seperti Amerika, dia ada konferensi di Bretton Woods dulu, membuat mereka bisa mencetak dolar sebanyak-banyak mungkin tanpa ada agunan dari mereka sebenarnya. Akhirnya mereka lah yang menjadi di bidang perekonomian dunia. Nah, sekarang muncul Cina dengan digital baru ini. Saya melihat bahwa memang terjadi sebenarnya perang ideologi di bidang keuangan. Kelihatannya nyambungnya ke arah teori konspirasi yang disampaikan oleh Pak Stephen tadi. Iya, kalau saya nggak mau dicap jadi orang malas berpikir, jadi nggak mau percaya dengan teori konspirasi. Bagaimana itu Pak? Itu bukan kita itu bukan berarti kita malas berpikir. Artinya kita memang harus mau tidak mau harus masuk di era itu. Kita dipaksa untuk masuk di era itu dan kita harus siap. Sebenarnya bukan teorinya yang saya bahas tadi, itu bukan masalah teori konspirasi. Artinya kita memang akan dihadapkan dengan new normal yang mungkin akan ke new era. Era yang baru itu yang dikehendaki oleh, saya bilang, yang pembuat teori konspirasi ini. Mereka berkonspirasi dalam situ, kita yang masuk dalam era itu. Dan mau tidak mau kita harus, apakah kita dalam struktur pemerintahan, apakah kita di masyarakat kalangan bawah atau masyarakat pada umumnya seperti apa, memang harus menerima era itu dan kita harus siap era itu. Ya. Saya pada dasarnya teori konspirasi itu adalah bunga-bunganya. Jadi kalau kita sudah mandek ke sini, maka larilah ke konspirasi tadi. Kalau kita lihat di sinetron Dunia Terbalik, konspirasi global ya. Iya. Yang jelas semua yang menonton ini yang menjadi pihak yang harus menyimpulkan ini. Demikian obrol-obrol kami tentang remah-remah pemerintahan, di mana di dalamnya ada new normal, era yang harus kita masuki, dan saat kita tidak masuki new normal, maka sebenarnya kita ada di era abnormal. Demikian, sampai ketemu pada video-video kami selanjutnya. Ciao.